Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 3 sekolah dasar dengan tema Yusuf. Bersama dengan saya Ibu Erni. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pelajaran, yuk kita tonton bersama animasi berikut. Selamat menonton ya anak-anak. Yosep, ini kan sudah jam istirahat. Ayo kita main di halaman sekolah. Bosan tahu di dalam ruangan ini terus. Ah, Samir, enggak ah. Aku mau belajar aja. Sebentar lagi kan ulangan. Kalau kita bermain terus, nanti kita tidak bisa loh menjawab ulangan, Samir. Ah, kamu ini Yosep. Udahlah, nanti aja belajarnya. Ayolah kita main dulu. Asik tahu main bola di luar bersama teman-teman yang lain. Ayolah main. Tidak, Samir, kamu sajalah yang main. Saya tetap di sini. Saya mau belajar. Sebentar lagi ulangan. Nanti kamu ndak bisa loh menjawab ulangan dengan baik. Ah, ya sudahlah Yosep. Saya main sendiri ya. Asik tahu main di luar. Saya mau main aja ah. Samir, mengapa wajahmu terlihat sedih begitu? Bagaimana hasil ulanganmu, Samir? Yosep, hasil ulanganku jelek sekali. Pasti nanti aku dimarahin ibuku di rumah, Yosep. Bagaimana ini? Nah, Samir, makanya kamu sih tadi bermain saja di halaman, tidak mau belajar. Jadi hasil ulanganmu jelek. Iya nih Yosep, aku menyesal tidak mengikuti saranmu untuk tetap tinggal belajar. Kalau sudah begini, pasti saya dimarahin ibu di rumah. Yosep, bagaimana nilaimu? Pasti nilaimu bagus ya Yosep. Iya, Samir, nilaiku bagus. Nah, Samir, itulah kita sebagai pelajar harus bisa membagi waktu untuk bermain dan juga untuk belajar agar ketika ulangan kita bisa berhasil mendapat nilai yang baik. Iya, Yosep. Terima kasih ya. Kamu sudah mengingatkanku. Lain kali aku mau fokus belajar aja deh.
tidak bermain terus-terusan agar aku bisa berhasil mendapat nilai yang baik. Hai anak-anak yang hebat dan luar biasa, bagaimana? Sudah disimak video animasi tadi ya? Video animasi tadi mengisahkan tentang perjuangan seorang anak sehingga dapat berhasil. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk mencapai suatu keberhasilan, maka perlu adanya sebuah perjuangan. Karena tanpa adanya perjuangan, maka kita akan kesulitan untuk mendapat atau meraih keberhasilan itu. Dengan perjuangan, pengorbanan, maka pasti kita akan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu kita dapat membahagiakan orang lain, yaitu keluarga, orang tua, saudara, dan juga kemuliaan Allah. Anak-anak yang terkasih, mari kita mendalami kitab suci dengan menonton video animasi kitab suci tentang Yusuf diperlakukan secara tidak adil dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Selamat menonton ya anak-anakku. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah
segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Anak-anak yang terkasih, sudah disimak atau ditonton video animasi kitab suci tadi ya, yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf. Kisah hidup Yusuf hingga menjadi penguasa di Mesir. Anak-anak, bisa kita simak, Yusuf itu adalah anak kesayangan ayahnya. Dalam kisah tadi, karena ia sangat disayangi oleh ayahnya, maka ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya hampir membunuh Yusuf. Yusuf dibuang dan dijual sebagai budak ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya. Tetapi karena imannya kepada Allah, Yusuf tetap sabar dan ia bijaksana sehingga ia mendapat kepercayaan dari tuannya. Anak-anak yang terkasih, Yusuf ketika menjalani hidupnya di Mesir, bahkan dia pun diajak untuk berbuat jahat. Dia difitnah sehingga Yusuf dipenjara. Tetapi ketika Yusuf di dalam penjara, ia mendapat karunia dari Allah, yaitu dapat menafsirkan mimpi. Ia menafsirkan mimpi Firaun sehingga ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Anak-anak yang terkasih, untuk pelajaran tentang Yusuf ini ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu pengorbanan diperlukan untuk mencapai kemuliaan. Dari kisah Yakub, untuk bisa menikahi Rahel, Yakub harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Tapi pertama-tama ia harus menikahi Lea. Lalu ia bekerja lagi selama 7 tahun, baru ia bisa menikahi Rahel. Dan kemudian Yusuf serta Benyamin lahir dari Rahem. Untuk bisa menjadi penguasa di Mesir, Yusuf juga mengalami serangkaian penderitaan dan pengorbanan. Anak-anak yang terkasih, pengorbanan, penderitaan, itu merupakan bagian dari karya keselamatan Allah. Pengorbanan, penderitaan ditanggung dengan rela, dengan ikhlas hati, karena dengan demikian Allah melakukan karya pembebasan atau penyelamatannya. Kisah tentang Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa itu untuk mengenang Rahel, ibunya yang telah meninggal. Namun, saudara-saudaranya iri hati dan dengki telah membutakan mata hati saudara-saudara Yusuf. Sehingga saudara-saudara Yusuf memperlakukan tindakan tidak adil terhadap Yusuf.
Namun Allah telah memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub ayahnya serta anak-anak Yakub yang adalah saudara Yusuf. Atas semua perlakuan saudara-saudara Yusuf, Yusuf tidak mendendam, melainkan ia memaafkan sikap dan perbuatan saudara-saudaranya itu. Nah, anak-anakku yang terkasih, kesabaran untuk menerima cobaan yang datang silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang. Anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan pelajaran hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu merasa disakiti oleh orang lain? Ketika kamu disakiti oleh orang lain, bagaimana perasaanmu waktu itu? Lalu, apa akibatnya jika kita rela menanggung beban demi orang lain? Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan kita bersama dengan saudara, dengan sahabat, dengan sesama, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bergaul bersama mereka, ada salah, ada kekhilafan, sebaiknya kita meminta maaf. Atau juga ketika kita salah, orang lain salah, kita juga mau memaafkan kesalahan mereka. Maka dengan adanya sikap dan tindakan minta maaf serta kita memaafkan, maka akan timbul kedamaian di dalam hati kita. Namun, jika kita telah melakukan salah dan kita enggan meminta maaf, atau ketika orang lain berbuat salah kepada kita, kita enggan untuk memaafkan, maka pasti di dalam hati kita tidak ada kedamaian. Nah, anak-anak yang terkasih, 3 kata ini yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, bahwa penting untuk meminta maaf, memaafkan, agar ada kedamaian di hati kita. Dan juga Ibu Guru berharap anak-anakku yang terkasih di sini, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, tidak mempunyai rasa iri hati. Karena apa? Ketika kita mempunyai rasa iri hati terhadap saudara, terhadap teman, maka itu pasti akan menimbulkan tindakan yang tidak baik. Dan yang perlu kita pelajari lagi, hendaknya kita tidak mempunyai rasa dendam di dalam hati kita. Karena ketika ada dendam di dalam hati kita, maka hati kita tidak menjadi damai. Sebaiknya kita semua menciptakan kedamaian agar kita memperoleh berkat dari Allah dan juga kita menjadi berkat untuk sesama. Nah, anak-anakku yang terkasih, itulah penjelasan singkat dari Ibu Guru untuk materi kita pada kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran hari ini. Mampukanlah kami untuk bersabar dalam mengatasi berbagai cobaan hidup. Dan bantulah kami agar dapat memaafkan sesama yang telah bersalah kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa,
dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.